Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di kelompok ini kita ada 3 anggota. Yang pertama, Eva Fitria Utami. Yang kedua, Widiani Pramita. Yang ketiga yaitu saya, yaitu Mia Nur Aini. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan database pengupahan dan sumber daya manusia. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mia. Untuk penelitian ini kita menggunakan data gaji dan PPh karyawan Maret 2012 dari PT Intangible Research. PT Intangible Research ini bergerak di bidang jasa. Adapun jasa yang ditawarkan ada 2. Yang pertama yaitu jasa cleaning service, yaitu jasa untuk menjaga kebersihan. Yang kedua ada jasa security service, yaitu jasa untuk menjaga keamanan. Untuk struktur organisasi sendiri di PT Intangible Resource ini ya seperti yang tertera di samping saya. Untuk paling atas yaitu ada komisaris, yang kedua ada bawahnya ada direktur, di bawahnya lagi ada keuangan dan administrasi. Di bawah keuangan dan administrasi ada 2. Yang pertama leader cleaning service, sampingnya ada kepala security. Untuk bawahan dari leader cleaning service ini ada 2 anggota. Untuk kepala security ini ada di bawahnya ada 4 danru. Masing-masing danru itu memiliki 2 anggota. Lanjut, untuk komponen perhitungan gaji ini diterima oleh karyawan cleaning service maupun security service dari PT Intangible Resource ini. Untuk gaji pokok sendiri perhitungannya berbeda-beda dan bagian dari jabatan masing-masing tetap berdasarkan UMK atau upah minimum kota yang diterapkan oleh pemerintah. Adapun gaji pokok seperti tabel di samping saya, untuk bagian top management sendiri memiliki 2 jabatan, yaitu komisaris dan direktur. Masing-masing basicnya itu untuk komisaris itu 1.500.000, untuk direktur itu 1 juta. Untuk bagian keuangan dan administrasi, jabatan staff itu memiliki basic sebesar 1.800.000 rupiah. Untuk bagian security service, jabatan komando regu itu memiliki basic sejumlah 1.427.000 rupiah. Untuk bagian service juga jabatannya anggota itu memiliki basic senilai 1.402.000 rupiah. Untuk bagian cleaning service itu ada 2 jabatan. Yang pertama leader itu memiliki basic sebesar 2.122.000 rupiah. Untuk jabatan anggota itu memiliki basic senilai 1.402.000 rupiah. Untuk penambahan sendiri atau earning, adapun penambahannya untuk yang pertama nomor 1 yaitu ada jaminan keselamatan kerja atau JKK, itu ditentukan 0,24% dari gaji pokok yang diterima. Yang kedua ada jabatan kematian atau JK. JK itu ditentukan 0,3% dari gaji pokok yang diterima. Yang ketiga ada jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK. JPK sendiri ditentukan dari 6% dari gaji pokok yang diterima. Untuk jaminan hari tua atau JHT nomor 4 diberikan oleh perusahaan senilai 3,7% dari gaji pokok dan 2% dari gaji pokok yang ditanggungkan oleh karyawan. Untuk upah lembur sendiri nomor 5 atau overtime sendiri ditentukan dengan satuan jam, jadi sesuai dengan lembur dia. Terus nomor 6 itu ada tunjangan. Ini tunjangannya diberikan kepada karyawan yang terlibat langsung dalam pemeliharaan taman, itu senilai 150.000 rupiah per bulan, dan untuk tunjangan komunikasi kepada leader sebesar 150.000 rupiah per bulan. Untuk pengurangan sendiri di sini ada 3 pengurangan. Yang pertama adalah ketidakhadiran atau absen, yang kedua ada keterlambatan atau late,
Yang ketiga adalah cash bond atau pinjaman atau allowance. Di sini untuk aplikasi sistem perhitungan penggajian dan pajak penghasilan pasal 21 karyawan dengan Microsoft Access itu ada 5 caranya. Yang pertama itu membuat tabel, yang kedua membuat relationship database, yang ketiga ada membuat query, yang keempat ada membuat form, yang kelima yang terakhir yaitu membuat report. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat tabel. Perancangan tabel ini merupakan langkah penting dalam pembuatan sistem basic data. Tabel merupakan langkah awal atau patokan dalam mengolah dan mendesain database yang diinginkan. Selain itu, yang disimpan dalam tabel dapat mempermudah pengambilan dan penyimpanan data baru. Oke, langkah-langkahnya yang pertama yaitu klik tab create pada jendela. Yang kedua, klik tab design pada ribbon tables. Yang ketiga, masukkan nama file berserta tipe datanya, kemudian simpan table atau bisa Ctrl S, kemudian klik ribbon view pada tab home, lalu pilih datasheet view untuk memasukkan data ke dalam tabel. Adapun tabel-tabel yang akan dibuat, yang pertama atau A, kita membuat tabel karyawan. Tabel karyawan sendiri terdiri dari ID, nama, jenis kelamin, status, dan tanggungan. Untuk file nama, jenis kelamin, dan satuan menggunakan data tipe teks karena kita akan memasukkan dengan teks. Terus sedangkan file nama tanggungan menggunakan data tipe number atau angka untuk masukkan jumlah tanggungan karyawan untuk menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari PPh pasal 21 ini. Lanjut untuk pada file name jenis kelamin menggunakan lookup wizard untuk menentukan dan memilih jenis kelamin yang tersedia yaitu laki-laki atau perempuan. Jadi di sini kita membuat sendiri tipenya. Kita akan membuat tipe laki-laki dan perempuan. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat lookup wizard jenis kelamin karyawan. Oke. Seperti yang tertera pada gambar di samping saya seperti ini. Jadi kita pilih jenis kelamin, kita arahkan kursor pada jenis kelamin, lalu kita lookup wizard, akan muncul tampilan seperti di samping. Jadi kita akan memilih I will type in the values that I want. Jadi langsung kita pilih itu, kita klik next. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi kita akan mengisi pada call 1 itu ada laki-laki dan perempuan. Kita ketik manual, lalu next. Nah, ini akan jadi. Untuk yang B sendiri, kita akan membuat tabel komponen penggajian. Jadi pada komponen penggajian ini terdiri dari file 6 yaitu ada nama, basic, JKK, JK, JPK, overtime, tunjangan, absen, dan late. Jadi yang saya bacakan tadi ada pengurangan dan penambahan, itu kita masukkan ke dalam situ. Jadi singkat-singkat saja, jadi seperti JKK, JK, JPK itu. Oke, kita klik seperti yang tadi. Jadi tampilannya seperti di samping saya. Pada file nama basic, JKK, JK, JPK, overtime, tunjangan, absen, dan lain menggunakan data type currency untuk menyatakan bahwa data yang kita input dalam masing-masing file tersebut adalah jumlah mata uang. Untuk yang C, kita akan membuat tabel komponen pajak. Untuk tabel komponen pajak sendiri terdiri dari file name yaitu ada nama gross salary, biaya jabatan, jam sostek, dan PTKP. Jadi tampilannya seperti di samping saya. Jadi untuk nama itu data type-nya teks. Untuk gross salary, biaya jabatan, dan jam sostek itu menggunakan
data type currency. Untuk PTKP sendiri data type-nya number. Oke. Untuk yang D, kita membuat tabel slip gaji. Untuk tabel slip gaji sendiri itu ada beberapa file name, yaitu yang pertama ada NIK, terus ada nama, ada position, dan month. Oke. Untuk tampilannya seperti yang ada di samping saya. Yang untuk seluruh file name di tabel slip gaji ini menggunakan data type teks ya. Oke, lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara membuat relationship database. Setelah membuat tabel tadi, hal yang harus kita lakukan adalah membuat relationship database, yaitu relasi atau hubungan antar beberapa tabel dan berfungsi untuk menormalisasikan satu tabel dengan tabel lainnya sesuai dengan primary dan foreign key yang ada. Oke, adapun langkah-langkahnya, yang pertama yaitu klik menu database tools, lalu relationship, lalu show table. Jadi tampilannya seperti yang ada di samping saya. Jadi kita akan menampilkan data table yang ada yang sudah kita buat tadi. Jadi ada karyawan, komponen pajak, komponen penggajian, dan slip gaji. Oke, kita langsung add aja satu-satu. Yang kedua yaitu pilih tabel karyawan, komponen penggajian, komponen pajak, dan slip gaji. Yang ketiga, klik close pada kolom show table. Lalu yang keempat, secara otomatis garis-garis relationship akan menghubungkan satu table dengan table yang lainnya sesuai dengan primary key yang ada. Lalu yang kelima adalah geser tabel-tabel yang digunakan sehingga relationship dapat terlihat jelas pada layout. Untuk yang keenam sendiri, klik close untuk menutup menu relationship. Berikut adalah tampilan untuk relationship database. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan query dan juga form. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara pembuatan query, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu query. Query merupakan objek database yang dapat digunakan untuk memasukkan data yang berupa rumus. Selain itu, user dapat melakukan proses pengurutan dan penyaringan data melalui objek tersebut. Dan query juga dapat digunakan untuk bekerja dengan dua tabel atau lebih dengan cara yang sangat mudah, yaitu user dapat membuat query dari query yang lainnya. Ada 3 query yang dibutuhkan dalam perhitungan gaji dan PPh pasal 21 karyawan. Yang pertama adalah query perhitungan gaji. Pada query perhitungan gaji dibuat berdasarkan tabel komponen penggajian yang sebelumnya telah dibuat. Lalu, file yang digunakan yaitu untuk membuat query perhitungan gaji antara lainnya seperti ini. Dan langkah-langkah pembuatan query perhitungan gaji yang pertama adalah dari menu objek query, klik menu create, lalu ke query design. Yang kedua, akan muncul jendela show table, lalu pilih tabel komponen penggajian, kemudian klik add. Yang ketiga, klik close untuk menutup jendela show table, contohnya seperti ini. Yang keempat, masukkan nama file table seperti ini ke dalam query grid dengan cara mengklik pada kolom table. Yang kelima, ketik rumus JKK seperti ini pada file JKK, dan untuk menghitung jumlah JKK bisa dengan cara seperti ini. Keenam, ketik rumus JK seperti ini pada file JK, dan untuk menghitung jumlah JK bisa dengan cara seperti ini. Dan ini saya tampilkan rumus JKK dan juga JK seperti ini. Dan yang ketujuh, buat file gross salary setelah file let pada query grid. Yang kedelapan, yaitu ketik rumus gross salary seperti ini pada file gross salary, dan untuk menghitung jumlah gaji kotor yang diterima oleh karyawan, contohnya seperti ini.
itulah cara pembuatan query perhitungan gaji. Yang kedua yaitu query perhitungan pajak. Pada query perhitungan pajak ini dibuat berdasarkan tabel komponen pajak yang sebelumnya telah dibuat. Lalu, file yang digunakan pada saat membuat query perhitungan pajak yaitu seperti ini. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembuatan query perhitungan pajak. Yang pertama adalah 1. Dari menu Object Query, klik menu Create, lalu ke Query Design. Yang kedua, akan muncul jendela Show Table, lalu pilih tabel komponen pajak, kemudian klik Add. Yang ketiga, klik Close untuk menutup jendela Show Table. Dan contohnya seperti ini. Yang keempat, masukkan nama file table seperti ini ke dalam query grid dengan cara mengklik pada kolom table. 5. Ketik rumus biaya jabatan seperti ini pada file biaya jabatan. Dan untuk menghitung jumlah biaya jabatan yaitu seperti ini. Yang keenam, ketik rumus jam sostek, lalu seperti ini pada file jam sostek. Dan untuk menghitung jumlah jam sostek seperti ini rumusnya. Yang ketujuh, ketik rumus PKP seperti ini pada file PKP, dan untuk menghitung jumlah PKP bisa dengan cara seperti ini. Dan yang kedelapan, ketik rumus PPH seperti ini pada file PPH, dan untuk menghitung jumlah PPH bisa menggunakan seperti ini. Dan ini saya akan tampilkan beberapa rumus yang tadi saya sudah sebutkan. Itulah cara pembuatan query perhitungan pajak. Yang ketiga yaitu query slip gaji. Query slip gaji dibuat berdasarkan tabel slip gaji, query perhitungan pajak, dan query perhitungan gaji yang sebelumnya telah dibuat. File yang digunakan yaitu seperti ini. Lalu, langkah-langkah pembuatan query slip gaji ialah yang pertama, dari menu Object Query, klik menu Create, lalu Query Design. Kedua, akan muncul jendela Show Table, lalu pilih tabel slip gaji, kemudian klik Add. Yang ketiga, pada jendela Show Table, klik Queries, pilih perhitungan pajak, lalu Add, lalu perhitungan gaji, lalu klik Add. Yang keempat, klik Close untuk menutup jendela Show Table. Contohnya seperti ini. Yang kelima, masukkan tabel seperti ini. Yang keenam, ketik rumus total earning seperti ini pada file total earning. Dan untuk menghitung total earning yaitu dengan cara seperti ini. Yang ketujuh, ketik rumus total deduction seperti ini pada file total deduction. Dan untuk menghitung jumlah total deduction bisa seperti ini. Dan yang kedelapan yaitu ketik rumus netpay seperti ini pada file netpay. Dan untuk menghitung jumlah netpay bisa dengan cara seperti ini. Ini contoh rumus total earning, total deduction, dan juga netpay. Dan di sini tampilan query slip gaji. Dan untuk memastikan apakah formula yang digunakan pada query berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka klik tombol Run, maka file baru akan muncul pada deretan file yang sebelumnya telah dibuat pada tabel. Dan itulah cara pembuatan query slip gaji. Setelah pembuatan query, langkah selanjutnya adalah membuat form untuk aplikasi penggajian dan pajak penghasilan. Form ini nantinya akan berfungsi untuk memasukkan data ke tabel atau sebagai media interaksi antara pengguna aplikasi dengan aplikasi itu sendiri, baik yang berfungsi untuk memasukkan data atau untuk melihat dan mencetak laporan. Langkah-langkah untuk membuat form yang pertama ialah klik tab Create pada jendela, lalu yang kedua, klik More Form pada ribbon Forms, kemudian pilih Form Wizard, sehingga akan muncul kotak dialog Form Wizard seperti ini. Lalu yang ketiga, yaitu memilih tabel yang atribut-atributnya yang akan digunakan. Yang keempat, klik seperti ini. Dan contohnya seperti ini. Yang kelima, memilih bentuk layout form, kemudian klik Next. Yang keenam, memilih style form, kemudian klik Next, seperti ini contohnya. Yang ketujuh, kemudian simpan form dengan nama karyawan,
lalu klik finish, dan lalu akan tampilan form webnya seperti ini. Yang kedelapan, untuk mengatur tampilan form dapat dilakukan pada tampilan Design View. Lalu, klik tab Home, kemudian pada Ribbons View, klik Design View seperti ini. Lalu, di gambar seperti ini menunjukkan tampilan Design View yang digunakan untuk mengubah susunan form sesuai dengan keinginan user. Pada Design View, user dapat menambahkan tools, misalnya seperti tombol navigasi text box, checkbox, lalu list box. Lakukan 8 cara yang sudah saya jelaskan tadi untuk membuat form pada tabel perhitungan gaji dan perhitungan pajak. Lalu, inilah form-form yang akan dibuat pada aplikasi penggajian dan pajak penghasilan. Cara pembuatan form yang sudah saya jelaskan tadi, form tersebut didesain sesuai dengan kebutuhan pengguna, mulai dari file yang ditampilkan, dan button yang digunakan untuk mempermudah pemasukan dan pengolahan data. Button Add digunakan untuk mempermudah pengguna dalam menambahkan record, dan Save untuk menyimpan data yang sudah diinput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi. Saya akan menjelaskan tutorial membuat report. Report merupakan langkah terakhir yang akan dilakukan dalam aplikasi penggajian dan pajak penghasilan. Report ini berfungsi sebagai media untuk membuat laporan yang akan digunakan sebagai informasi atas pembayaran gaji yang telah dilakukan dan pemotongan pajak yang telah dipotong dari gaji karyawan. Adapun langkah-langkah dalam membuat report antara lain, yang pertama, kita harus memilih query slip gaji sebagai sumber data laporan. Yang kedua, klik tombol report wizard pada report groups, sehingga akan tampil kotak dialog report wizard pertama. Tampilannya akan seperti ini. Yang ketiga, gunakan tombol navigasi yang ada untuk memindahkan nama field dari kolom available field ke selected fields. Kemudian yang keempat, klik tombol next untuk melanjutkan proses. Tampilannya akan seperti ini. Yang kelima, kita klik tombol next lagi untuk melanjutkan proses dan tampilannya akan seperti ini. Yang keenam, pada proses ini dapat diurutkan sampai 4 fields dengan pola pengurutan secara ascending atau descending. Yang ketujuh, kita klik tombol next untuk melanjutkan proses dan tampilannya akan seperti ini. Yang kedelapan, pada kotak wizard, tentukan salah satu nama style untuk report. Pada kelompok kami memilih nama perhitungan gaji. Kemudian yang kesembilan, klik tombol next untuk melanjutkan proses. Yang ke-10 atau yang terakhir, klik tombol finish untuk mengakhiri proses pembuatan report atau slip gaji. Slip gaji yang telah selesai akan tampil seperti ini. Di atas slip gaji ada kop surat di mana namanya PT Intangible Resource sebagai penanda bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan penerbit slip gaji. Kemudian ada keterangan karyawan seperti NIK, nama, posisi, dan bulan diterbitkannya slip gaji. Terdapat rincian pemotongan dan penambahan untuk gaji karyawan di slip gaji tersebut. Sekian adalah tutorial pembuatan aplikasi perhitungan gaji menggunakan Microsoft Access dari awal hingga akhir. Kemudian kita akan membuat kesimpulan dan berdasarkan database dan pembahasan yang telah dijelaskan oleh kelompok kami, maka kami memperoleh kesimpulan antara lain, yang pertama, Microsoft Access dapat diaplikasikan dalam perhitungan gaji dan PPh pasal 21 karyawan pada PT Intangible Resource melalui informasi gaji pokok, tunjangan, lembur, dan keterlambatan karyawan. Perhitungan gaji dan PPh pasal 21 karyawan dimulai dari pembuatan setiap tabel yang dibutuhkan, lalu relationship database, kemudian pembuatan query, dan formula untuk perhitungan. Setelah itu, form untuk setiap tabel dan query yang akan diisi, dan terakhir membuat report untuk slip gaji karyawan. Selain lebih memudahkan pengguna dalam melakukan perhitungan gaji dan pajak pribadi karyawan, Microsoft Access juga dapat memperkecil kesalahan perhitungan untuk gaji dan pajak karyawan melalui relationship database yang menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya dan query dengan query lainnya. Sesuai dengan primary key,
atau Virgin K yang dimiliki. Slip gaji karyawan dapat dibuat dengan menggunakan menu report pada grup report melalui report wizard. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.